Minggu ini harga sudah sesuai dengan HIT yaitu 15.700. Karena ini sangat merugikan masyarakat. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Terima kasih masih bersama kami Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni Kaiser. Anda juga bisa menyaksikan program kami melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Silakan Anda boleh like, share, subscribe, dan kalau mau komen boleh terkait dengan topik bahasan kita malam ini tentang minyak kita. Namanya juga minyak kita, minyaknya kita-kita ya Pak ya. Oke, Pak Mansuri. Teman-teman juga nanti akan saya berikan kesempatan dan juga kita sudah menyiapkan ada beberapa pendapat atau komentar masyarakat ya. Nanti Anda akan menjawab pertanyaan atau komentar masyarakat. Tapi Pak Mansuri, kita juga berharap banyak pedagang langsung ini yang berinteraksi dengan konsumen, dia bisa menjadi semacam garda depan karena Anda sudah sabar untuk memutus mata rantai hal-hal yang negatif tadi ini Pak. Bisa nggak sih dilakukan, diedukasi mereka dan apa yang bisa dilakukan? Kalau dalam situasi saat ini mungkin kita akan lebih mudah ya mensosialisasikan ya. Tapi kalau kemarin-kemarin memang agak berat karena memang kami terima minyak kita itu sangat sulit gitu. Yang biasanya memasok itu paling ya Stoknya terbatas maksudnya? Oke. Stoknya terbatas. Kalau sekarang sudah aman kan? Sekarang sudah mulai lebih baik ya. Ya. Tapi dengan takaran yang benar? Ini yang sedang kami dorong ya, semua pedagang pasar, mungkin termasuk dari forum ini juga kami ingin menyampaikan bahwa seluruh pedagang pasar yang jual minyak kita, upayakan untuk minyak itu ditimbang dulu baru dijual, daripada nanti kita yang kena lagi, lebih baik ditimbang dulu baru dijual atau dikembalikan kepada agen yang menjual. Itu pedagang sistemnya gimana? Dia terima produk, dia langsung bayar semua? Langsung bayar. Tapi dia bisa klaim kalau misalnya ini tidak sesuai takaran? Biasanya begini, kalau yang kemarin ya, isu kemarin itu kan nggak sepenuhnya minyak kita terima minyak kita. Ada yang sistem bundling. Jadi 2 dus minyak biasa, 1 dus minyak kita. Bisa begitu. Karena memang sangat sulitnya minyak kita. Jadi produsen jual juga bundling sistemnya. Oh, dari satu produsen, iya, bundling juga. Iya, kalau mau dapat minyak kita ada catatan itu karena memang stoknya nggak banyak. Dengan non minyak kita. Dan non minyak kita. Nah, stoknya nggak banyak. Maka di momentum ini sebenarnya akhirnya banyak produsen yang mengeluarkan barangnya karena memang takut dicek lah, takut Ini momentum banget sebenarnya untuk pedagang pasar bisa memberikan informasi kepada kami apakah ada yang nakal, nama perusahaannya apa, foto ke kami yang akan laporkan. Cuma kan kerjaan lagi Pak Mansuri, ketika pedagang sudah disibukkan dengan urusan dagang, harus nimbang satu-satu, nakar lagi satu-satu. Terus dia mau kemana? Tapi ini momentum bagi saya, bagi kami ya IKAPI momentum. Ini kita perlu memperbaiki. Saya yakin komitmen Bapak Presiden terhadap rakyat cukup besar. Kalau ini kita dorong, kita laporkan, saya yakin Satgas Pangan juga akan menindaklanjuti. Anda bisa mengedukasi para pedagang pasar? Harus. Ini momentum. Dari hulu sampai hilir, ini momentum. Saya bilang tadi bahwa produsen ini pengawasan kurang. Pengawasan dari Kementerian Perdagangan kurang. Kementerian Perdagangan ini, saya semoga dengan ini lebih berani ya. Harus ada tindakan tegas. Tindakan tegas berupa apa? Pencabutan, berupa pengurangan izin untuk keluar. Ini momentum sebenarnya. Semua sisi harus diperbaiki. Tetapi yang paling penting Mas Doni, yang paling penting ini mumpung semua kita lihat, duduk bersama. Produsen duduk. Sudah 2 tahun kayak begitu. Iya enggak. Tapi ini momen sekali lagi, ini momentum. Dulu momentumnya pada saat kelangkaan. Kalau nggak diperbaiki sekarang, sampai kapanpun ini akan begitu, kucing-kucingan. Tidak akan sulit juga kalau nggak diperbaiki mulai sekarang. Ayo, komitmennya bagaimana? Produsen bisa berapa demo? Yang penting tadi saya sepakat, barangnya harus banyak di pasar. Tapi kalau barangnya masih sama, pasti ada pihak-pihak yang bermain di harga, pasti. Pihak-pihak itu yang menjadi bagian dari
regulator itu sendiri atau Saya tidak sampaikan itu, tetapi pasti ada. Namanya begini, kalau di pasar kebutuhannya tinggi, ya, terus barangnya nggak banyak, pasti akan ada kesempatan untuk menambah harga pemain-pemain itu. Tetapi kalau barangnya berlimpah di pasar, maka harga mudah dikontrol. Iya, ini menarik Pak Peter. Kalau bicara dari perspektif pengusaha, kita kan ini kan ada dua sisi ya. Yang satu Anda tadi dengan lantang mengatakan ini kejahatan ya. Saya bumbui dengan ini kezaliman. Tapi kalau dari perspektif pedagang, pengusaha maksudnya, produsen, ini kan upaya salah satu kreativitas untuk mencari selisih dan memperbesar keuntungan gitu. Nah, harusnya kan memang ada aturan main yang tegas dan pengawasannya. Tapi kalau katanya Pak Mansuri tadi bahwa ada pihak-pihak yang menjadi bagian dari mata rantai itu sebenarnya mereka yang harus mengawasi, ya kan? Nah, kepada siapa kita berharap? Pada rumput yang bergoyang? Jadi pedagang itu seharusnya memang mereka mencari keuntungan dengan batasan moral, ya, bukan dengan batasan pengawasan. Moralnya apa? Ya. HET? Jadi kalau kita lihat kan pedagang kan berjualan juga minyak yang bukan minyak kita, Ya. tapi mereka kan tidak mencuri timbangan, tidak mencuri ukuran Takaran. volume kan. Nah karena ada batasan moral di situ. Nah persoalannya adalah ketika mereka dipaksa untuk mendapatkan margin yang tipis, sementara mereka memiliki peluang untuk mendapatkan margin yang jauh lebih besar. Nah inilah ujian Kesempatan. moralnya di situ. Kenapa nggak HET-nya dinaikin dikit aja Pak, biar nggak terlalu tipis marginnya? Ya sebenarnya kalau dia HET-nya dinaikkan, ini kan selisihnya udah sedikit kecil dengan harga pasar yang lain ya. Karena harga kita itu kan 15.700 HET ya per liter. Kalau 2 liter berarti kan 31.400 kan. Tidak terlalu jauh dengan harga yang bukan minyak kita. Non-subsidi. Ya, non-subsidi yang harga premium. Jadi ini sebenarnya udah cukup tinggi harga HET-nya ya. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah bukan di situ. Persoalannya adalah bukan di-compare dengan pasar domestik, tetapi juga di-compare dengan pasar global. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya kebijakan yang sudah sangat baik ini, yang paling penting itu adalah karena ini memang ada dorongan untuk tadi curang tadi, karena untuk mengejar keuntungan yang lebih besar, harus kita siapkan metode pengawasan yang lebih baik. Dan saya kira tidak mungkin kita mengawasinya itu tanpa kehadiran negara. Kan Ya. menteri semua sudah turun, Pak Herman, anggota Ya, dewan semua turun sudah nih. turun. Sorry, turunnya ini kan setelah ada kejadian. 2 bulan yang lalu sebelum ada kejadian apakah ada yang turun? Karena turun ini ngukur-ngukur di lapangan itu kan setelah ada kejadian. Dan itu juga ngapain ngukur lagi? Orang udah sebenarnya- ketahuan. Iya, kalau saya boleh tambahkan, sebenarnya di pasar ngapain juga harus di pasar gitu. Sebenarnya harus dari atasnya, di produksinya. Iya. Kan ini Mata rantai kadang-kadang pertama. begini, mata rantainya bukan pertama lagi, bisa kedua, ketiga. Karena mereka tidak mempacking sendiri, mereka Ya, ada kadang-kadang repack- mensubsidi, repacker, mensuplai kan Betul. repacker lain. Repacker kadang-kadang disuplai juga ke repacker rumahan. Iya, dan Sehingga repacker juga nakal. Ya, kami nggak sampaikan itu. Maka ini penting untuk kita duduk bersama. Dari hulu sampai hilir harus diawasi. Siapa sebenarnya, produsen kah? Repacker kah? Ataukah produsen punya instruksi ke repacker? Kasih 700 saja. Ini kan harus dibuktikan. Ya. Nah momentum ini momentum. Anda nggak untuk percaya memperbaiki sama dia. Pak Herman dan teman-teman? Bukan nggak percaya, Pak Herman. Bukan saya tidak percaya, tetapi faktanya ini ada, kecurangan ini ada. Maka harus kita flashback kembali. Ayo duduk bersama, kita perbaiki. Kami yakin pemerintahan ini welcome untuk itu, dan Ya. kami minta kepada kementerian, sudahlah, kementerian yang diberikan kewenangan siapa? Kementerian Perdagangan. Udah serahkan Kementerian Perdagangan. Kementerian yang lain boleh, tapi masih berikan informasi ke Ya, Kementerian ya. Perdagangan. Oke. Bukan Mentan terus turun. Saya nggak menyalahkan Mentan karena Ya, ya. momentum itu Kita juga karena apresiasi, Mentan juga ya. apresiasi. Ya. Tapi kalau bisa ke depan koordinasi antar kementerian itu harus lebih baik. Iya, menteri dan wamennya juga turun sampai ngukur loh, naker loh. Bagus. Oke, Pak Herman, silakan Pak Herman, bagaimana komentar Anda? Begini, kan pengiriman kepada packaging itu kepada distributor itu kan dalam bentuk curah. Kita kirim kepada distributor dalam bentuk curah. Nah, di distributor pun ya ada pengawasan. Bahkan di Kementerian Perdagangan itu selain PDN ya, selain Perdagangan Dalam Negeri, juga ada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Yang ini juga saya kira mobile ya, mereka melakukan pengawasan, tapi kan
tidak harus dicek satu persatu gitu. Uji petiknya adalah ya pada waktu mereka memfaking terhadap minyak curah menjadi minyak kemasan gitu, yang berlabel minyak kita. Nah, tentu ini yang semestinya para distributor ini atau para penyalur inilah yang tadi betul harus memiliki moralitas yang tinggi. Kalau undang-undangnya kita bisa jerat dengan undang-undang perdagangan, bisa kita jerat dengan undang-undang perlindungan konsumen, bisa kita jerat juga dengan undang-undang pangan. Karena minyak goreng ini kan juga bagian daripada komoditas strategis pangan. Sehingga saya sih menyarankan kepada Menteri Perdagangan bahwa kita berikan aja pasal berlapis. Kalau memang distributor yang mereka juga merengek-rengek untuk bisa menjadi distributor, bisa menjadi penyalur, tapi setelah menjadi penyalur kemudian melanggar aturan dan tata tertib yang sudah dibuatkan oleh kementerian, ya kita berikanlah sanksi yang seberat-beratnya gitu. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Jangan sampai kemudian ya mereka bisa mereinkarnasi karena sudah memiliki pabrik kemasan, mereka sudah memiliki keahlian, lantas hanya sesaat mereka diberikan sanksi, kemudian hidup kembali gitu. Nah ini kan tidak memiliki efek jera. Oleh karenanya saya menyarankan kepada Menteri Perdagangan berikan hukuman yang setimpal, buat tuntutan yang berlapis dengan berbagai undang-undang ini, dan tentu ya selain dicabut izinnya juga diberikan sanksi hukum. Nah ini yang menurut saya ke depan harus dilakukan. Karena masih antri kok, masih banyak yang mau untuk juga menjadi penyalur dari minyak kita ini. Masih banyak yang bermoral ya Pak ya? Masih banyak yang bermoral dan mau menjalankan secara baik gitu. Ya, oke. Baik. Kami sudah menghimpun beberapa pendapat, komentar dan juga pertanyaan dari masyarakat. Kita simak beberapa di antaranya berikut ini. Harganya naik, minyak makin turun, bukannya pas timbangannya malah kurang. Nah ini kan harga minyak juga udah di luar harga pasaran. Naik. Harapan abang melihatnya gimana nih bang? Ya pengennya diturunin lah harga-harganya lah. Jangan, aduh pusing. Sebenarnya sih merasa dirugikan, apalagi kan untuk saat ini pedagang, apalagi pedagang kayak saya ini yang menengah kelas ke bawah itu benar-benar ya itu merugikan, karena satu selain pedagang kita yang benar-benar agak berkurang di bulan puasa ini, kita ini benar-benar ya itu merasa dirugikan oleh ya. Itu anggotanya Pak Mansuri komplain semua itu. Ada nggak sih Pak Mansuri mekanisme dari pasar sendiri misalnya yang kemudian dia bisa melaporkan secara langsung? Karena takutnya ketika melaporkan ke pihak-pihak berwajib malah pihak itu menjadi bagian dari mafioso ini. Sebenarnya Bang Doni, kami itu sudah 2 tahun menyiapkan perangkat ya untuk bagaimana kami langsung bisa menerima dari produsen. Jadi nggak perlu pakai D1, D2. Jadi dari produsen langsung ke pedagang pasar. Di pasar itu kan kita siapkan satu koordinator pasar yang akan mensuplai ke pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Tapi memang susah sekali karena ini soal bisnis susah? Ini ada. Jadi produsen itu nggak mungkin langsung mau memberikan begitu saja. Karena selisihnya kan lumayan kan. Kalau dia langsung diberikan ke bawah, ke pasar-pasar, dia nggak dapat tambahan keuntungan, maka dia ciptakan itu anak perusahaan, dia ciptakan itu cucu perusahaan untuk jadi D1, D2. Maka oke lah nggak ada masalah. Tetapi sebenarnya kalau kami boleh usul ya, berikan peran itu ke BUMN lah, nggak apa-apa, nggak pun kami tapi BUMN lah. Gimana caranya BUMN itu bisa jadi repacker, BUMN itu bisa langsung mendistribusikan ke pasar-pasar dari produsen. Itu relatif akan bisa menjaga, walaupun BUMN tetap akan ada untungnya ya. Tetapi memangkas rantai distribusi itu dari produsen langsung ke D1 langsung ke pasar, itu menurut saya akan mengurangi selisih harga menurut saya. Dan ya kita berikan BUMN lebih keuntungan lah. Iya, seperti kata Pak Herman ya kita lepaskan aja kepada mekanisme moral tadi kan. Artinya kalau dia nggak setuju ya masih banyak yang lain mau mengantri, ya kan? Jumlahnya terlalu besar juga. Ada 311 yang ada di Simirah ya. Apanya? 300
4 atau 311 lah repacker dan Kalau banyak turunannya. peminat jadi repacker berarti memang cuanable itu, Pak. Iya, otomatis karena memang ada selisih kan, ada selisih. Iya. Tapi mungkin tadi yang disampaikan Pak Herman, ini soal moral ya. Selisihnya terlalu tipis mungkin dianggapnya sehingga dia harus mensunat itu. Oke, Pak Peter, ada beberapa repacker yang sudah mengakui loh, memang dia melakukan upaya sunat takaran gitu. Nah, ini kan dengan kesadaran, oke, saya sampingkan sejenak harapannya Pak Herman perlu pengawasan secara moralitas gitu kan. Tapi kalau semua pemain atau oknum ini tidak punya moral, agak susah juga ini. Gimana Pak Peter? Ya, ini kalau kita berharap dari moral ya kejadiannya seperti sekarang ini kan. Jadi pengawasan berdasarkan moral saya kira Jangan nggak pesimis cukup, dong kan? Pak Peter. Enggak, itu harus kita sadari juga pengawasan berdasarkan moral itu nggak cukup pasti. Berarti harus ada juga Law enforcement? Untuk yang seperti ini yang dimana kita tanda kutip kan tidak menggunakan mekanisme pasar. Kalau tidak menggunakan mekanisme pasar berarti harus ada pengawasan, karena kalau tidak menggunakan mekanisme pasar pasti akan ada market value, ya, ada kegagalan pasarnya di sana. Jadi harus ada desain di dalam pengawasannya agar supaya apa yang tadi yang sudah ditetapkan bisa dipatuhi. Ya. Jadi saya sepakat sekali dari awal tadi Pak Abdullah juga sudah menyampaikan ini adalah momentum untuk kita mengevaluasi dan kemudian menyusun ulang ya semuanya ya termasuk dalam hal ini. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Harus kita ingat bahwasanya ini kan adalah bagian dari DMO. Di mana kalau kita lihat produksi CPO kita sangat besar, terbesar di dunia. Kalau nggak salah sekitar 54 juta barel ya Pak Herman ya. Jadi itu kalau kita tetapkan DMO-nya tertentu, itu sementara konsumsi kita itu hanya sekitar sepertiga ya dari produksi kita. Berarti ini sangat cukup. Apalagi minyak kita ini kan ditargetkan untuk kalangan bawah sebenarnya. Jadi kalau digabungkan dengan yang non minyak kita, itu supply produksi dalam negeri kita, minyak goreng kita pasti sangat cukup. Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga supaya minyak kita ini menggunakan DMO dan kemudian benar-benar dijaga agar supaya distribusinya bisa tepat sasaran dengan harga yang sudah ditetapkan. Kalau semua dilakukan dengan benar, ya, dengan semua data dan kecukupan yang tadi Pak Peter sampaikan, ini kan seperti tikus mati di lumbung padi. Artinya ada yang salah kan? Iya, Bukan makanya soal kan agak mengherankan tadi kalau seandainya ini kan menggunakan DMO. Dengan asumsi dan pasokan DMO sangat yang cukup. besar pasti cukup kan. Iya. Kalau kemudian langka, pertanyaan saya, benarkah ini benar-benar sesuai DMO yang sudah ditetapkan? Nah, itu kan harus kita hitung lagi kan. Jadi pengawasannya maksudnya itu benar-benar dari benar produksi. DMO itu pasokannya cukup apa enggak? Ini bukan hanya masalah produksi, masalah distribusi berarti. Ada kemungkinan ada masalah di produksi. Ya, karena benarkah dia memproduksi sesuai DMO yang diwajibkan? Untuk dia mendapatkan seperti disampaikan Pak Herman tadi, mendapatkan izin ekspor. Kalau dia benar-benar memproduksi sesuai kewajiban dia, DMO dia, saya agak yakin seharusnya minyak kita itu banjir di pasar. Ya. Nah, itu harus kita buktikan dulu berapa hitungan DMO-nya, berapa yang diproduksi, berapa yang didistribusikan. Nah, ini kan alur pengawasannya kan harus dirancang agar supaya tidak meleset dimanapun. Dan saya kira seharusnya dengan ketetapan seperti ini, mungkin salah satunya yang harus kita larang adalah produsen nggak boleh di distribusinya dia juga. Ya, jadi nggak boleh integrasi vertikal di sini. Jadi dia harus menggunakan perusahaan lain. Hal-hal yang seperti itu mungkin saya kira perlu masukkan di dalam konsideran kita untuk struktur pengawasan yang ke depan. Nanti saya akan ke Pak Herman setelah rehat ya Pak Herman ya. Artinya ini harus ada solusi, karena kalau masalah minyak kita ini jadi presiden berulang setiap tahun, bukan cuma minyak kita yang bikin masalah, kita butuh minyak sakit kepala atau minyak angin ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.